warga Gorontalo ini dikepung sampah dan akhirnya ditenggelamkan oleh sampah dan akhirnya jadi provinsi sampah Iya. terbesar di Indonesia. Makanya Oh, selama ini kita kurang menyadari bahwa sebenarnya sumber sampah itu dari rumah kita masing-masing atau dari diri kita masing-masing. iya, Penghasil sampah itu kan ya diri kita sebenarnya. iya, Jadi kalau kita melihat ada tumpukan sampah di TPS sampai bau, mengakibatkan bau, itu sebenarnya kan dari perilaku kita sendiri juga. iya, iya. Karena tadi kita hanya mengumpul terus kemudian memindahkan ke TPS, gitu kan. Apa tuh? Teknologi? Sistem dan teknologi Masaro. Ya, Manajemen sistem sampah. dan teknologi Masaro, pengolahan sampah yang menjadi pupuk organik dan berbagai macam varian. Iya, iya. Nah, bisa dijelaskan kira-kira gambaran awal seperti apa sih ini teknologi Masaro ini? Di Masaro sendiri itu adalah satu program pengelolaan sampah, gitu. Jadi titik tekan Masaro sendiri itu sebenarnya adalah mendorong perubahan mindset masyarakat, gitu kan, untuk mau yang selama ini kesadaran soal membuang sampah pada tempatnya belum terbangun ya. Masaro sendiri itu mendorong perilaku masyarakat bukan hanya membuang sampah, tapi sekarang yang dibangun harus jadi konsep pengelolaan sampah hari ini kan sekarang harusnya sudah dengan konsep sirkular ya, sirkulasi. Iya, Jadi kita harus meninggalkan konsep lama yang selama ini dikenal soal sampah itu kan dikumpul, diangkut terus Dibuang. jadi dikumpul di rumah kita, itu kan, Iya, terus diangkut karena kita taruh di TPS, iya. terus nanti ada armada sampah miliknya DLH misalnya, itu mengambil terus dibuang ke TPA, tempat pembuangan akhir. Ya. Sampai di sana kita nggak tahu jadi apa. Jadi sampah lagi. Ya, jadi dari awal namanya sampah sampai di TPA juga tetap sampah. Nah, itu kan pola pengelolaan sampah kita selama ini. Itu harusnya dirubah ya. Harusnya kita sudah memakai konsep atau dengan sistem sirkular atau sirkulasi. Jadi bukan hanya sekedar kumpul angkut buang, tapi sekarang harus pilah, kemudian angkut, kemudian proses, jual. Oh, bisa dijual lagi sampah ini. Iya, jadi Oleh metode teknologi dengan manajemen sampah zero, iya. itu polanya sudah ke pola sirkular. Jadi polanya dipilah dari sumbernya, kemudian diangkut, terus kemudian diproses sesuai karakteristik sampah masing-masing, terus dijual. Bisa dijual karena lagi. menjadi produk. Produknya apa saja? Produknya kalau di Masaro ada 5 produk. Satu, Ketika Gorontalo ingin menjadi sebuah provinsi pariwisata nasional, kan tidak mungkin space di kota atau di setiap kabupaten isinya tumpukan sampah. Dengan meledaknya jumlah penduduk setiap tahun, kan pasti menghasilkan sampah juga yang dalam jumlah yang banyak. Nah, space ini kan nggak mungkin kita perlebar, akan menjadi konyol kan pola pembangunan dan penanganan sampah seperti ini. Dan baunya juga akan bisa kemana-mana, bahkan juga bisa melahirkan penyakit-penyakit baru kan. Jadi ini sebenarnya satu terobosan solusi bagi pemerintah Gorontalo, baik itu dia di kabupaten maupun di kota Gorontalo. Kenapa harus Masaro untuk sampah di Gorontalo? Ya, itu pertanyaan yang bagus, bro. Jadi kenapa harus Masaro? Kenapa harus dihadirkan Masaro? Karena satu, Masaro mempunyai value ya. Jadi di Masaro itu mempunyai yang namanya value proposition atau nilai. Nah, kenapa harus Masaro? Karena satu, Masaro mampu membangun sirkulasi ekonomi desa kalau di kabupaten, atau
sirkulasi ekonomi kelurahan kalau di kota gitu kan. Kedua, Masaro menggeser paradigma yang sampah awalnya menjadi beban lingkungan menjadi profit center. Wow. Ya kan? Keren tuh. Jadi sudut pandang. Jadi menggeser sudut pandang. Nah, kenapa itu Masaro harus hadir? Kemudian yang ketiga, yaitu tadi perubahan paradigma. Yang keempat, Masaro mempunyai teknologi yang ramah lingkungan. Ya contohnya tadi kan, alat kilang plastik Masaro. Alat kilang plastik Masaro itu menyelesaikan dua jenis sampah. Satu sampah jenis bakar, kedua sampah jenis plastik film. Dan menghasilkan 4 produk. Ya. Media tanam arang yang dihasilkan dari insinerator, hasil dari pembakaran sampah jenis bakar. Terus kemudian pirolisisnya, jenis sampah plastik filmnya itu menjadi BBM. Ya. Terus kemudian ada 3 unsur yang masih menjadi waste water atau limbah air. Nah, itu sudah disediakan treatmentnya, jadi dengan cara konversi kimia. Jadi limbah air yang dihasilkan dari proses pirolisis itu menjadi pestisida organik atau biopestisida Masaro. Yang kedua adalah menjadi pengawet kayu. Pengawet kayu. Ya, itu bisa dimanfaatkan oleh pengusaha-pengusaha mebel untuk mengawetkan kayu kan. Gitu. Berarti terus kemudian kenapa harus Masaro? Karena Masaro menyelesaikan sampah, menzerokan sampah dan real menghasilkan produk. 1 Koci Masaro, kedua Koci Masaro, ketiga biopestisida Masaro. Kemudian sekarang juga sudah ada biokomposter Masaro. Ya. Terus kemudian BBM. Dan semua dari sampah yang dianggap masalah oleh. Iya, ya tadi karena kita menggeser paradigma. Iya. Jadi kita memandang sampah bukan lagi sampah yang selama ini menjadi beban lingkungan, tapi sampah yang membawa kemaslahatan, meningkatkan kesejahteraan. Ya, jadi sekarang bicaranya bukan hanya keberlanjutan, tapi juga sejahtera. Jadi sustainable dan sejahtera. Iya. Kemudian yang berikut juga kenapa harus Masaro? Jadi kalau desa-desa kita bersih, iya kan? Itu kan juga bisa menjadi edu wisata. Pengelolaan wisata. Iya, wisata pengelolaan sampah. Jadi bisa jadi saat wisatawan baik domestik ataupun wisatawan mancanegara datang ke Gorontalo, mungkin yang akan mereka tanya adalah sampahnya kemana nih? Ya. Iya kan? Ya. Jadi kok bersih amat di Gorontalo? Tadi saya sampaikan sebenarnya bahwa agenda besar dari pengelolaan sampah itu sebenarnya menurut saya orientasinya adalah sustainability-nya. Jadi persoalan nanti itu berefek pada pariwisata itu hanya sekedar efek. Artinya bukan kita mengelola sampah untuk berorientasi pariwisata. Mohon maaf nih kalau menurut saya mungkin itu masih terlalu sempit atau kecil. Tapi harusnya paradigma yang kita bangun adalah kita mengelola sampah, menyelesaikan sampah untuk berorientasi lebih besar soal sustainability. Iya, soal keramahan lingkungan. Iya. Kalau lingkungan. Islam kan menyebutnya adalah memakmurkan bumi. Iya, menjaga bumi dari kerusakan. Tugas kita katanya manusia itu kan salah satunya kita ditugaskan untuk memakmurkan bumi. Kalau bahasa kerennya sekarang kan sustainability. Barangkali mungkin seperti itu. Iya. Dan saya dengar juga kenapa harus Masaro? Masaro ini program pengolahan sampah Masaro ini itu menjadi salah satu yang semacam disupport oleh PBB ya atau apa? Program Grand Climate Fund, Fund. Ya, betul. Ini gimana kira-kira? Ya. Bisa dijelaskan. Jadi PBB sebagai turun tangan hanya persoalan sampah. Jadi ini sebenarnya persoalan global ya. Sampah ada datang ke lokal dunia. Ya.
Itu gimana Mas? Ya informasi, jadi kebetulan jadi di momentum ini juga akan saya informasikan kalau sistem dan teknologi Masaro itu memasukkan proposal hibah Grand Climate Fund. Grand Climate Fund itu adalah salah satu program dari PBB yang anggarannya itu masuk ke Indonesia, dikelola oleh Kemenq, Kementerian Keuangan. Dan alhamdulillah sistem dan teknologi Masaro sudah lolos tahap 1. Sudah lolos tahap 1 ya. Di saat masuk tahap 2 kemarin hasil dari review asesor itu dimintakan untuk ada 1.500 desa atau kelurahan yang akan terdampingi dari program GCF ini. Nah alhamdulillahnya karena YDRI sebagai implementator Masaro, pengawal Masaro di Gorontalo dari 2019, Yayasan Dian Rakyat Indonesia ini YDRI itu jadi Gorontalo mendapatkan kuota 205 desa kelurahan yang dimasukkan gitu ya. Jadi 205 desa kelurahan yang nantinya akan terdampingi oleh anggaran dari program GCF. Program Global Climate Change Grand Climate Fund dari PBBI. Dan untuk di Gorontalo. Untuk di Gorontalo, dan itu saya fokuskan di Kabupaten Gorontalo. Kabupaten 205 desa di kelurahan Kabupaten di Kabupaten Gorontalo. Jadi insya Allah kalau Masaro lolos di program GCF, 205 desa kelurahan di Kabupaten Gorontalo insya Allah akan terdampingi dari program GCF dalam persoalan persampahan dengan menerapkan sistem dan teknologi Masaro pengelolaan sampah zero ini. Harapannya mudah-mudahan Kabupaten Gorontalo bisa menjadi salah satu pilot project untuk di wilayah timur Indonesia. Wow. Karena hanya Gorontalo untuk di wilayah timur Indonesia yang mendapatkan kuota itu ya. Dan itu saya fokuskan di Kabupaten Gorontalo. Nah, kenapa saya fokuskan di Kabupaten Gorontalo? Karena YDRI sendiri berdomisili di Kabupaten Gorontalo dan saya juga berdomisili di Kabupaten Gorontalo. Oh, di Telaga ya? Di Telaga, di Desa Bumi. Saya dengar juga dulu hal ini Masaro, teknologi pengolahan sampah zero ini, Masaro itu sempat juga di Kabupaten Bone Bolango. Di Desa Olele yang disupport oleh Bank Indonesia. Desa Olele ini kan tempatnya Pak Hamimpo ya, sebagai Bupati Bone Bolango. Gimana kemarin itu, apakah ada interaksi dan komunikasi atau support atau kerjasama itu? Masaro hadir di Gorontalo memang di tahun 2019 dan kami YDRI bersama BI waktu itu, karena YDRI menjadi mitra Bank Indonesia untuk program sosial saat itu kan ingin program pendampingan community development untuk mengangkat Desa Olele menjadi pariwisata yang mendunia. Nah, salah satu problem yang ada di Bone Bolango di Desa Olele itu kan ternyata salah satunya persoalan sampah karena itu taman laut yang cukup bagus sehingga saat itu saya hadirkan Masaro ke Gorontalo, bahkan pencetusnya langsung Prof. Ahmad Zainal Abidin itu saya hadirkan di Gorontalo, kita membuat seminar di sana. Nah, memang sayangnya kemarin itu tidak terkoneksikan, tidak terbangun konektivitas dengan pihak Pemda Bone Bolango Pemda Bone Bolango. Sayang ya. Nah, kemudian program BI juga karena COVID-19, kelanjutan program di 2020 dan 2021 juga akhirnya terkendala. Nah, sehingga program pendampingan untuk pengelolaan sampah dengan sistem dan teknologi Masaro di Olele ya akhirnya tidak sustainable ya, tidak berlanjut. Untuk pemerintahan Kota Gorontalo yang dipimpin Pak Martin Tah, apa sudah ada komunikasi atau disampaikan program teknologi pengolahan sampah zero Masaro ini, atau belum ada sama sekali? Karena kan Kota Gorontalo ini salah satu kota di Gorontalo yang padat penduduk dan hasil
aktivitas manusianya menghasilkan sampah yang cukup banyak. Iya. Terlihat sungai-sungai di Kota Gorontalo itu kan juga banyak sampah yang mengalir ke laut Teluk Tomini. Iya. Di mana Teluk Tomini ini memang kan salah satu teluk yang dibahas oleh internasional karena ekosistem lautnya yang begitu kaya akan biodiversity. Dan terlihat memang sampah-sampah yang ada di Teluk Tomini di bagian selatan Kota Gorontalo itu masuk dari sungai yang dibuang oleh masyarakat atau mungkin juga hanyut dari kabupaten lain. Nah, artinya kan Kota Gorontalo ini juga salah satu titik vital untuk persoalan sampah di provinsi ini. Gimana? Apa sudah ada komunikasi dengan Pemda Kota Gorontalo? Ya, sejauh ini untuk Kota Gorontalo belum. Oh, belum ada sama sekali. Belum terkomunikasikan atau terkoneksikan komunikasi dengan pihak Pemkot, pemerintah. Oh, jadi baru saat ini yang intens dengan Kabupaten Gorontalo ya? Kebetulan untuk saat ini baru Bupati Kabupaten Gorontalo yang merespon soal Mas Aro karena beliau sangat tertarik dengan sistem dan teknologi Mas Aro ini karena tadi bahwa ada satu hal yang mendasar harus kita selesaikan. Apa itu? Yaitu menggeser atau merubah mindset masyarakat. Karena sampah jadi memang ini menjadi hal yang paling mendasar. Kita akan sulit mengelola atau menyelesaikan sampah sesuai dengan karakteristiknya kalau sampah nggak kita pilah dari sumbernya. Nah, tadi sudah saya sampaikan di mana pertanyaan mendasarnya sekarang kan kalau bicara sumber sampah, di mana sumber sampah? Nah, sumber sampah itu ya diri kita masing-masing, rumah kita, desa kita, ya kan? Lingkungan kita, tempat kerja kita, itu sumber sampah. Dan faktanya hari ini kita belum melihat kan keseriusan soal pembinaan sampah. Misalnya ada program menaruh tong sampah di pinggir jalan dengan 5 tong. Harapannya kan masyarakat akan membuang sesuai dengan jenisnya, gitu kan. Tapi ketika kita hanya menghadirkan infrastrukturnya tanpa diimbangi kesadaran mindset masyarakat, ya akan kurang bermanfaat tong-tong sampah itu. Ataupun sebaliknya, saat kita juga sudah mendorong dan mampu menggeser perubahan perilaku masyarakat memilah sampah, tapi terus kemudian tidak disambut atau tidak dihadirkan regulasinya, aturan soal sampah, itu juga akan problem. Misalnya masyarakat sudah memilah di rumahnya masing-masing, tapi penjemputannya masih dicampur aduk. Itu juga problem. Jadi kalau kita sudah mampu menggeser perubahan masyarakat untuk memilah sampah di sumbernya, ya harus hadirkan regulasinya. Jemput juga dong secara terpilah, supaya sampah menjadi aset, sampah menjadi resource, sampah menjadi aset, dan bisa menjadi sumber daya dan keuntungan bagi masyarakat. Bukan lagi masalah. Contohnya misalnya sebenarnya ya ini kalau bicara di kota itu kayak rumah makan misalnya. Pasar itu kan ketika dihadirkan regulasi itu kan pendekatannya bisa secara kultural dan pendekatannya juga bisa secara struktural. Misalnya langsung diintervensi saja bahwa sampah harus dipilah. Kalau nggak dipilah disanksi. Kan gitu. Ada regulasi. Itu kan fungsi regulasi. Gitu. Jadi selain kita mendorong perubahan mindset yang akhirnya juga akan berefek pada perilaku, tapi juga regulasinya harus mendukung. Jadi makanya kami Mas Aro dan mungkin YDRI saya itu bicara soal sampah itu pendekatannya harus 2, pendekatan secara kultural yang sifatnya edukasi, sosialisasi, simulasi, dan juga pendekatan struktural menghadirkan regulasinya yang jelas dan tegas. Diskusi kita di meja kopi dan teh kedai rempah ini
walaupun singkat cukup mudah-mudahan bermanfaat, bisa sedikit memberi satu pandangan atau pencerahan lah buat kita sebagai warga Gorontalo, khususnya mungkin saja untuk pemerintah daerah di Kabupaten Kota Gorontalo tentang persoalan sampah dan solusi penanganannya. Dan kita berharap ini bukan diskusi terakhir, tapi menjadi diskusi awal untuk kita bahas pada sesi berikutnya. Ya, siap. Dan karena waktu juga kita harus menyudahi, dan kita akan berjumpa lagi pada sesi bincang-bincang kopi di meja redaksi Kedai Rempah pada waktu besok. Oke, sekian kawan-kawan, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi pada sesi berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zero West. Zero West.